Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai peta konsep yang sudah kami buat, yaitu ruang lingkup. Pengertian dari ruang lingkup adalah batasan banyaknya subjek yang tercakup dalam sebuah masalah. Dalam arti luas, ruang lingkup ini bisa dalam bentuk materi, variabel yang diteliti, subjek, atau lokasi. Ruang lingkup bisa diartikan secara lebih khusus pada materi atau hal tertentu. Pengertian ruang lingkup yang lain adalah penjelasan tentang batasan sebuah subjek yang terdapat di sebuah masalah. Ruang lingkup adalah batasan. Batasan yang dimaksud berupa faktor yang diteliti seperti materi, tempat, waktu, dan sebagainya. Ruang lingkup penelitian ini sangat penting sebab bisa berpengaruh terhadap keabsahan dari sebuah penelitian. Tujuan dari ruang lingkup itu sendiri adalah yang pertama membatasi masalah yang dikaji, yang kedua adalah mempermudah pembahasan yang dikaji, yang ketiga adalah mempercepat penyelesaian masalah, yang kelima adalah ruang lingkup juga sering disebut dengan batasan masalah. Yang selanjutnya adalah identifikasi masalah. Pengertian dari identifikasi masalah adalah upaya untuk menjelaskan masalah dan membuat penjelasan yang dapat diukur. Jadi, identifikasi masalah adalah mendefinisikan masalah penelitian dan juga bisa diartikan sebagai proses hasil pengenalan masalah. Identifikasi masalah pada umumnya mendeteksi, melacak, menjelaskan aspek permasalahan. Hasil dari identifikasi masalah tersebut dapat diangkat sejumlah masalah yang saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Fungsi dari identifikasi masalah adalah yang pertama sebagai suatu titik pusat di dalam suatu penelitian, yang kedua adalah sebagai pemecah atau pemberi solusi, yang ketiga adalah membantu di dalam membuka cara berpikir seseorang mengenai suatu permasalahan. Contoh dari pengertian masalah dan identifikasi masalah adalah faktanya bahwa banyak anak usia sekolah yang sudah merokok. Kemudian jika dilihat dari teori ilmu pengetahuan, hal tersebut dapat mengganggu aktivitas belajarnya seperti sulit fokus, gangguan daya tangkap, energi menurun, gangguan kecemasan, hingga depresi ringan. Kemudian dari masalah tersebut dilakukan penentuan rumusan masalahnya. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup penelitian pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah perbuatan mendidik, atau diartikan sebagai tindakan atau perbuatan dan sikap yang dilakukan oleh pendidik sewaktu menghadapi peserta didik. Ruang lingkup yang kedua adalah dasar dan tujuan pendidikan Islam. Adalah sumber dari segala kegiatan Islam dan alat-alat pendidik. Dasar pendidikan Islam, sebagaimana pendapat yang menyatakan bahwa dasar pendidikan agama Islam adalah meliputi dasar ideal Pancasila dan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dasar yuridis formal adalah Undang-Undang Pendidikan Nasional. Dasar operasional adalah kurikulum pendidikan nasional yang memuat mata pelajaran agama. Tujuan dari pendidikan Islam tersebut adalah membentuk manusia yang jasmani kuat atau sehat dan terampil, berhati tunduk pada Allah, serta mempunyai semangat kerja yang hebat, disiplin yang tinggi dan pendirian yang teguh. Dan selanjutnya adalah peserta didik. Peserta didik merupakan objek terpenting dalam pendidikan. Objek pendidik menjadi variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian atau sasaran isu yang akan dibahas. Dan selanjutnya adalah pendidik. Pendidik di sini merupakan subjek pelaksanaan proses pendidikan. Subjek merupakan pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Ruang lingkup penelitian pendidikan agama Islam yang kelima adalah metode penelitian Islam. Merupakan pendekatan yang tepat untuk menyampaikan bahan dan materi pendidikan kepada peserta didik, yang merupakan sebuah metode penelitian yang memecahkan masalah dengan menggunakan paradigma Islam. Ada 4, yaitu metode Bayani, Burhani, Tajribi, dan Irfani. Yang selanjutnya adalah evaluasi pendidikan Islam. Evaluasi pendidikan Islam merupakan cara yang digunakan untuk menilai hasil pendidikan
agama Islam yang sudah dilakukan. Menurut Abdul Mujib, evaluasi pendidikan Islam adalah suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu aktivitas di dalam pendidikan Islam. Perlu dilakukan karena berfungsi sebagai umpan balik. Yang terakhir adalah alat dan lingkungan pendidikan Islam. Alat pendidikan yaitu digunakan selain proses pendidikan, dan lingkungan pendidikan merupakan tempat yang berpengaruh dalam pelaksanaan pendidikan. Selain itu, pengertian dari alat pendidikan yaitu segala sesuatu yang digunakan oleh pelaksana kegiatan pendidikan agar mencapai tujuan pendidikan Islam tersebut seperti sarana dan fasilitas serta kurikulum pendekatan. Sedangkan lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar lingkungan pendidikan yang mendukung pelaksananya pendidikan, seperti kelas dan sebagainya. Contoh dari ruang lingkup penelitian pendidikan agama Islam adalah perbandingan pendidikan Islam dalam perubahan perkembangan zaman. Yang selanjutnya adalah contoh masalah penelitian. Berupa dua kalimat, yaitu kalimat tanya dan kalimat tujuan. Kalimat tanya adalah kalimat interrogatif yang isinya menanyakan sesuatu atau seorang, yaitu kalimat menanyakan keadaan atau bagaimana situasi tersebut pada seseorang atau kepada yang lainnya. Contoh dari kalimat tanya adalah berapa jumlah pengguna open source di Indonesia? Apakah ada hubungan antara omset perusahaan dengan penggunaan open source? Yang kedua adalah kalimat tujuan. Kalimat tujuan adalah kalimat yang menjelaskan hasil dari suatu perbuatan yang dilakukan, yaitu tujuan akhir tersebut. Contoh, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara jumlah programmer dan jumlah software yang diproduksi oleh suatu software house. Contoh masalah dalam penelitian pendidikan agama formal dan non-formal. Contohnya adalah penggunaan gadget berlebih dapat mempengaruhi psikologis belajar, seperti mempengaruhi minat belajar hingga moral serta menimbulkan kekhawatiran orang tua terhadap pendidikan anak mereka. Selanjutnya adalah judul penelitian. Pengertian dari judul penelitian yaitu judul sebagai format kesimpulan. Judul adalah sebagai kesimpulan. Yang kedua adalah judul sebagai kerangka referensi. Selain itu, judul juga sebagai kerangka dari referensi tersebut untuk keseluruhan tesis atau skripsi. Yang ketiga, karena judul milik kita, maka kita dapat mengklaimnya. Yang keempat, judul bisa dijadikan sebagai referensi penelitian lainnya. Judul penelitian menurut Sukijo Notoatmojo, judul adalah pencerminan dari tujuan penelitian, serta jawaban sementara dari pernyataan. Konsep pemilihan judul. Konsep pemilihan judul yang baik adalah yang pertama, terhindar dari kalimat yang membingungkan. Sebaiknya kita memilih kalimat yang jelas sehingga tidak dapat membingungkan pembaca. Yang kedua adalah berdasarkan asumsi fenomena. Sebaiknya dalam memilih judul, kita lebih baik memilih keadaan yang nyata atau fakta tersebut. Yang ketiga adalah pengujian hipotesis melalui rumus-rumus statistik hubungan kausalitas. Yang keempat adalah prosedur dan tata pengujian hipotesis berlaku universal atau keseluruhan. Yang kelima, pengetahuan berbasis empirik, maka hasil penelitian sebagai inovasi ilmu pengetahuan. Yang keenam, konsep pemilihan judul dapat dibedakan berdasarkan hipotesis. Unsur dari judul penelitian tersebut adalah sifat dan jenis penelitian, objek yang akan diteliti, subjek penelitian, lokasi dan waktu penelitian. Syarat judul yang baik adalah yaitu satu, dapat menarik minat peneliti. Yang kedua, kemampuan pengetahuan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, mengandung kegunaan praktis dan penting. Yang keempat, judul dapat dipilih berdasarkan data yang tersedia. Yang terakhir, hindari judul terjadinya duplikasi dengan judul yang lain. Contoh dari judul penelitian yaitu dewasa ini tingkat kenakalan remaja salah satunya tawuran. Maka dari kasus tersebut dapat diambil judul penelitian yang menggambarkan tujuan penelitian yaitu upaya guru pendidikan agama Islam dalam menangani kenakalan siswa.
Baik, demikianlah penjelasan peta konsep yang bertemakan masalah dalam penelitian pendidikan Islam yang meliputi pertama, pengertian lingkup masalah dan identifikasi masalah. Yang kedua, ruang lingkup penelitian. Yang ketiga, contoh masalah dalam penelitian. Yang keempat adalah judul penelitian. Semoga dari penjelasan kami dapat membantu untuk memahami tentang masalah dalam penelitian pendidikan Islam tersebut. Sekian apa yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya itu dari saya pribadi, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.